Halo semuanya, senang berjumpa dengan anak-anak hebat Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sudah siap menyimak video pembelajaran dari Miss Riana. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian menonton dan menyimak video ini adalah kalian mampu untuk menjelaskan permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern, serta jenis-jenis sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Menurut kalian, apa yang menjadi masalah ekonomi? Tentu kalian masih ingat apa itu kelangkaan. Ya, benar sekali. Timbulnya kelangkaan terjadi karena tidak terbatasnya kebutuhan manusia, sementara alat pemuas kebutuhan yaitu barang dan jasa jumlahnya sangat terbatas. Dan hal tersebut menjadi masalah besar yang ada dalam lingkup ekonomi. Berdasarkan teorinya, masalah ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Apa saja ya maksudnya, serta bagaimana suatu negara memilih sistem ekonomi untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut. Yuk kita bahas dan simak video berikut dengan seksama. Masalah ekonomi dibedakan menjadi masalah ekonomi klasik dan modern. Masalah ekonomi klasik terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi berkaitan dengan bagaimana memproduksi barang dan jasa secara efisien sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Distribusi berkaitan dengan bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Konsumsi berkaitan dengan bagaimana menggunakan atau menghabiskan nilai guna suatu barang sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah masalah ekonomi modern yang terdiri dari what, how, dan for whom. What atau apa berkaitan dengan barang apa yang akan diproduksi serta berapa jumlah produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau manusia. Yang kedua adalah how atau bagaimana berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja, serta teknologi yang akan digunakan sehingga dapat berproduksi dengan efisien. Yang ketiga adalah for whom atau untuk siapa berkaitan dengan sasaran konsumen atau pasar mana yang akan menggunakan atau membeli atau mengkonsumsi barang yang sudah dibuat. Pernahkah kalian mendengar tentang sistem ekonomi? Sistem ekonomi sebenarnya digunakan untuk menjawab berbagai permasalahan ekonomi di setiap negara. Sistem ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Adapun fungsi sistem ekonomi yang pertama adalah menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang kedua adalah menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Yang ketiga, menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Terdapat 4 sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Dalam sistem ekonomi tradisional, masyarakat belum mengenal pembagian kerja, masih menggunakan sistem barter, belum mengenal uang sebagai alat pembayaran, serta kegiatan ekonomi yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun negara-negara yang masih menerapkan sistem ekonomi tradisional adalah negara Ethiopia, Malawi, Mbaiki, Mobaye, dan Batang-Fau. Utamanya adalah negara-negara yang berada di kawasan Afrika. Berikutnya adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun negara yang menerapkan sistem ekonomi komando dan sering dikenal dengan negara sosialis adalah Korea Utara. Selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar atau sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem di mana negara memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Nah, negara mana saja yang menerapkan sistem ekonomi liberal? Beberapa contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Berikutnya adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini menitik beratkan interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada penerapan sistem ini, pemerintah dan swasta memiliki peran yang seimbang. Nah, kira-kira negara apa saja nih yang menerapkan sistem ekonomi campuran? Oke, jadi ada Indonesia, India, Malaysia, dan Mesir. Nah, yang terakhir adalah sistem ekonomi Indonesia.
Saat ini Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi ekonomi. Artinya, kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sering disebut sebagai sistem demokrasi ekonomi Pancasila. Baiklah, sekian penjelasan dari Miss Riana tentang masalah pokok ekonomi dan juga sistem ekonomi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.